Neng Umi Laila misalkan ya, misalkan ternyata jodohnya memang para habaib, ya tentu ya dilalah ya. Yang dilalah nanti ya pasti Allah akan mengarahkan jalan ke sana. Kalau memang itu sudah takdirnya Allah. Walaupun kita mungkin sudah berusaha sekuat tenaga dan sebagainya, berusaha untuk kalau bisa tidak menikah dengan habaib misalkan, Neng Umi Laila misalkan. Tapi kalau memang takdirnya ketemu para habaib ya dilalah tetap nanti akan jadi jodohnya. Jadi pesan yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar atau Kiai Nur Ihya ini lebih kita untuk berusaha, lebih kepada kita untuk berusaha bagaimana kita berusaha untuk mencari jodoh yang kalau bisa memilih jodoh yang sesuai dengan kriteria. Kalau orang NU ya jodohnya kalau bisa orang NU sama NU biar tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda masih bersama dengan saya Nurmas Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menampilkan sebuah cuplikan video dari Kiai Haji Nur Ihya, juga cuplikan video dari ceramah Kiai Haji Marzuki Mustamar. Kalau video dari Kiai Haji Nur Ihya ini itu berisi sebuah pesan untuk Neng Umi Laila, adalah sebuah pesan untuk Neng Umi Laila, kalau bisa jangan menikah dengan para habaib. Intinya itu, kalau bisa jangan menikah dengan para habaib atau putra-putra habaib. Kalau bisa menikahlah dengan warga pribumi sendiri, anak-anak para kiai, ya terutama warga-warga NU. Sementara kalau videonya Kiai Haji Marzuki Mustamar itu beliau berpesan kepada para putri-putri NU yaitu IPPNU untuk menikah dengan para sesama IPNU, sesama para putra-putra NU. Intinya gitu. Kalau yang fatayat ya dengan para ansor atau banser-banser dan sebagainya. Jadi maksudnya intinya ketemu dengan sesama NU. Itu pesan dari Kiai Marzuki Mustamar terhadap putri-putri NU untuk menikah dari kalangan NU sendiri. Intinya gitu. Nah, kenapa video ini saya anggap ada kemiripan pesan kedua Kiai ini, pesan Kiai Nur Ihya dan Kiai Marzuki Mustamar, saya anggap ada kemiripan ya. Untuk lebih jelasnya mari kita simak dulu videonya. Jadi setelah kita simak nanti kita bedah bersama ya. Kita simak ya, tidak begitu lama videonya, silakan disimak sampai tuntas, paling 3 menit atau 4 menitan. Baik, marilah kita simak videonya dulu. Saya nggak merasa pernah anti habaib. Wong maulid ya bareng, makan ya bareng. Saya juga ziarah ke makam habaib. Tapi itulah mereka, sukanya lek nggak berbohong gak mlebu swarga. Jangan percaya mereka suka bohong. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pesan saya satu, nikah monggo mbak-mbak IPP pilih IPNU saja. Fatayat pilih ansor banser. Pilih sing podo NU ne.
Jangan pilih mereka, dikibulin, dibohongin, dikhianati. Deal. Ini yang saya pesen anak saya Umi Laila dari Surabaya, putrinya almarhum Kiai Granat ya, yang meninggal tahun 2021 yang lalu. Beliau termasuk orang yang selalu dekat dengan Habib Zaidan bin Yahya ini. Saya larang kalau bisa, Duk, Umi Laila, jangan sampai kamu menikah dengan Habib. Karena apa? Di kalangan Habib itu juga melarang Hababah atau Habibah itu menikah dengan kiai, dengan ustadz, dengan orang-orang pribumi non Ba'alawi. Begitu juga, kamu juga begitu, Duk, Umi Laila. Banggakanlah almarhum bapakmu, Kiai Granat, teman seperjuanganku dulu. Adik saya masih. Beliau merintis pesantren Rahmatullah di daerah Pakal, Benowo. Dan sekarang diteruskan oleh Umi Laila itu. Beliau laris ya. Ceramahnya cocok dengan generasi milenial dan generasi zilenial. Nah, nanti kalau dekat dengan Habib, jadinya ya begitu. Terkenal memang, terkenal. Tetapi ada udang di balik batu, ada dompleng. Jadi kalau bisa tolong putranya kiai-kiai gus-gus itu kalau mau ngelamar Umi Laila silahkan. Ya, jangan kena Habib. Nanti kalau kena Habib bahaya. Di Umi Laila, Nduk, Umi Laila, kamu sukses, Nduk, insya Allah umurmu 23 tahun, sama seperti anak saya yang baru. Ya, kamu punya channel YouTube, ya. 2 tahun yang akan datang itu laris manis jadwal ceramahmu. Hati-hati, Nduk, hati-hati. Jangan sampai kena Habib-Habib itu. Banyak sekali ustadz-ustadz kiai-kiai kita yang tidak tahu sejarah, tidak mempunyai kitab nasab, tidak memiliki jaringan internasional tentang nasab-nasab mereka kaum Ba'alawi itu, sehingga wes pokoknya itu keturunan Kanjeng Nabi wes mauquf itu aja. Kebanyakan seperti itu. Nah, setelah kita menyimak video tersebut, jadi jelas dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ihya bahwa beliau memberikan pesan kepada Ning Umi Laila, kalau bisa menikahnya itu jangan sampai dengan para habaib, yaitu kalau bisa dengan orang pribumi. Sampai-sampai beliau menyarankan para gus-gus anaknya kiai, monggo silakan, intinya sesama dengan pribumi. Ya, kalau pribumi ini tentu khususnya warga NU, sesama orang NU. Tapi kalau dari beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar, beliau menyarankan kepada putri-putri NU untuk menikah dengan para putra-putra NU. Jadi di situ intinya kalau dari Kiai Marzuki Mustamar itu intinya pokoknya sesama NU, menikahnya sesama NU, jangan dari non NU. Lah maksudnya jangan dari non NU itu maksudnya itu ya bisa dari Muhammadiyah atau apa, misalkan dari kalangan Wahabi atau apa ya, intinya pokoknya jangan menikah dengan non NU, yang sesama NU lah gitu. Walaupun di sini ini kan NU kalau di sini itu kan lebih umum ya, yang padahal kita tahu dalam tubuh NU itu juga warga NU juga ada para habaib ya, habaib juga ya yang ada di NU. Tapi kalau kita kembali lagi berbicara ngomong warga NU, terus ngomong berbicara menikah dengan orang NU, tetap yang terlintas di pemahaman dalam diri kita pasti adalah yang umum adalah NU yang orang pribumi asli, maksudnya pribumi betul-betul NU tulen, jadi warga pribumi asli yang NU. Jadi saya kira apa yang dimaksud dengan Kiai Marzuki Mustamar dengan Kiai Nur Ihya ini ada sebuah kesamaan. Kalau bisa kita itu para putri-putri NU itu menikahnya dengan kalangan dari warga NU sendiri, pribumi sendiri. Itu yang bisa ditangkap di situ ya, ditangkap di situ. Ini secara
secara umumnya. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini itu kan istilahnya itu kan ikhtiar ya, usaha kita itu kalau bisa putri-putri kita atau kita sebagai orang tua yang mempunyai anak-anak putri itu kalau kita memang merasa warga NU itu kan saran beliau kalau bisa kita berusaha berikhtiar untuk menikahkan anak-anak kita, putri-putri kita kepada sesama orang NU, warga NU itu kalau bisa ikhtiarnya kan begitu. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah yang namanya jodoh itu kan rahasia ilahi ya. Yang namanya jodoh mati itu kan sudah digariskan, sudah ditakdirkan oleh Allah. Si A ini nanti jodohnya ketemu siapa, si B ini nanti jodohnya ketemu siapa. Nanti ini kan kita tidak tahu rahasia ilahi. Yang kita lakukan hanya sebuah usaha. Jadi kalau misalkan memang Allah itu memang menghendaki ya, misalkan Ning Umi Laila misalkan ternyata jodohnya memang para habaib ya, tentu ya dilalah ya. Yang dilalah nanti ya pasti Allah akan mengarahkan jalan ke sana. Kalau memang itu sudah takdirnya Allah. Walaupun kita mungkin sudah berusaha sekuat tenaga dan sebagainya, berusaha untuk kalau bisa tidak menikah dengan habaib misalkan Ning Umi Laila misalkan. Tapi kalau memang takdirnya ketemu para habaib ya dilalah tetap nanti akan jadi jodohnya. Jadi pesan yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar atau Kiai Nur Ihya ini lebih kita untuk berusaha, lebih kepada kita untuk berusaha bagaimana kita berusaha untuk mencari jodoh yang kalau bisa memilih jodoh yang sesuai dengan kriteria. Kalau orang NU ya jodohnya kalau bisa orang NU sama NU biar tidak dikibulin. Tapi kalau misalkan kita sudah berusaha semaksimal mungkin tiba-tiba kok ternyata ketemunya masih para habaib atau siapapun itu ya berarti itu sudah takdir ilahi ya. Soalnya banyak ternyata misalkan ada orang tua yang sangat kalau bisa jangan menikah dengan orang asing luar negeri ya, misalkan kayak begitu. Tapi kenyataannya malah anaknya itu dilalah, wong namanya jodohnya itu memang orang asing, itu dilalah ya ketemu cocoknya di sana dan menikah. Dan itu tidak bisa ditolak lagi, wong namanya sudah takdirnya Allah. Kalau sudah begitu itu namanya sudah kehendak Allah ya. Tapi yang jelas kita tetap berusaha dari saran beliau-beliau ini itu kita dianjurkan untuk berusaha kalau bisa. Nah, kalau sudah berusaha ya biar nanti Allah yang menentukannya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.